Wow, salam Rise and Shine. Tentunya masih bersama Pak Haryanto Kandani ya, achievement ya, the achiever nih. Saya panggilnya the achiever karena pencapaian-pencapaiannya ya, hal-hal yang luar biasa yang udah dia capai banyak sekali ya, sampai istilahnya saya bilang ini sangat bangkit melesat ya, luar biasa. Nah, mungkin saya mau tanya juga kepada Bro Haryanto ini kan. Nah, Bro, mungkin apa sih Bro yang bisa Bro share bagaimana misalnya orang lagi mau bangkit nih? Ya. Nah, apa yang harus sebenarnya yang harus listener lakukan saat mereka mau bangkit, saat mereka dengar nih siaran ini? Ya tadi saya lihat di WhatsApp saya ada yang sampai nangis dengar kesaksian dari Bro Haryanto nih. Nah, mungkin langkah-langkahnya apa saja nih supaya mereka bisa bangkit dan juga kembali bersinar? Oke. Jadi memang untuk kita bisa bangkit, kita harus mulai dengan sebuah kesadaran, ya. Yeah. Kita harus sadar akan apa yang sudah terjadi dengan diri kita ini. Kita sudah sadar bahwa saya udah nggak bisa lagi terus-terus kayak begini nih, ya kan? Betul. Saya udah stuck, saya udah capek, saya udah jatuh bangun terus, atau mungkin addiction terhadap sebuah kebiasaan buruk. Nah, kesadaran itulah, kesadaran diri memimpin kita pada perubahan diri. Nah, makanya banyak orang seringkali susah berubah karena bukan sadar diri, lupa diri, atau yang parah tidak tahu diri, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau kita sadar, ya, kita sadar bahwa oh ini saya harus berubah, saya harus nggak bisa terus begini, keuangan saya, karir saya, pernikahan saya, ini kita harus sadar. Nah, kesadaran itu memimpin kita mengambil sebuah keputusan. Ya, keputusan untuk berubah. Nah, keputusan itu kita bisa buat mungkin dengan cara kita meninggalkan kebiasaan yang buruk, atau mungkin bergabung dengan komunitas yang baru, menemukan mentor, ya kan, dan juga mengambil pilihan-pilihan yang baik dalam hidup kita. Saya suka berkata begini, tidak ada nasib buruk. Yang ada pilihan yang buruk ditambah kebiasaan yang buruk menciptakan nasib buruk sebenarnya. Iya. Jadi kita sebenarnya bisa mengubah nasib kita, ya. Hidup kita hari ini adalah keputusan dan pilihan-pilihan kita ambil di waktu lalu. Apakah secara keuangan, secara karir, secara pernikahan. Nah, berarti kalau kita rasa ada yang nggak beres dengan hidup kita saat ini, ini waktunya kita mengubah keputusan kita, mengubah kebiasaan kita, sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih baik atau outcome, ya. Jadi karena keputusan dan pilihan kita menciptakan nasib kita. Nah, jadi ini yang harus mungkin menjadi inspirasi buat kita semua, heart listener, dan juga saya selalu katakan kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang-orang yang bisa menolong kita, ya. Jadi saya menemukan dalam hidup saya bersyukur ada orang-orang yang saya menjadikan inspirasi saya bisa belajar darinya, saya melihat polanya, dan saya coba bangun dalam kehidupan saya, dan saya bersyukur hasilnya bisa saya meraih hal-hal yang luar biasa juga, ya. Karena saya melihat, karena banyak hal dalam hidup kita, apa yang kita mau raih sebenarnya sudah ada yang pernah raih, ya. Contohnya ya. Iya, contohnya misalnya mau jadi gitu ya. penyanyi, atau misalnya mau jadi seorang penulis, ataupun menjadi seorang sesuatu yang kita impikan, sudah ada yang sudah meraihnya. Nah, kita perlu belajar, ya. Perlu kerendahan hati untuk belajar, untuk dibimbing, untuk melihat jejak-jejak langkahnya. Saya selalu punya prinsip sukses itu meninggalkan jejak. Sukses meninggalkan jejak. Jadi kita lihat jejak-jejaknya itu sebuah pola. Nah, dan kita harus belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita supaya tidak lagi harus mengulang kegagalan yang sama. Iya, dan itu mempercepat akselerasi terjadi. Nah, tentunya tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting kita harus mengandalkan yang di atas, ya, Tuhan. Jadi saya bersyukur sejak 98, baik secara mental, tetapi saya juga mulai sadar bahwa ternyata saya ini terbatas, ya. Saya ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, itu yang saya bilang God's factor itu yang tidak boleh dilupakan. Karena kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak ada yang bisa tutup, kita tahu. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Nah, makanya dari situlah saya sadar bahwa saya ini terbatas, ya. Saya sudah jalani hidup ini dengan caranya saya, maunya saya. Padahal ada pribadi yang menciptakan kita, yang punya master plan yang luar biasa, punya blueprint kesuksesan kita. Kenapa kita nggak ikuti blueprint itu? Nah, sejak itulah saya melihat kesadaran, keputusan, dan mulai mengandalkan Tuhan yang di atas, ya. Nah, dalam hal ini kebetulan saya secara Kristen, saya mengandalkan Tuhan Yesus. Saya melihat banyak hal kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai dalam bisnis, investasi, pekerjaan, pencapaian. Tuhan buka banyak hal. Nah, buat hard listener juga yang mau istilahnya belajar jejak-jejak langkah suksesnya dari Bro Haryanto Kandani, bisa juga memfollow Instagramnya, ya, bisa memfollow Instagramnya @Haryanto_Kandani. Nah, jadi teman-teman bisa lihat motivasi-motivasi statement yang beliau berikan, ya kan, dan juga
kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan ya, beliau banyak sekali memberikan seminar dan juga in-house training ya. Jadi beliau ini membuat juga orang-orang bangkit dan bersinar kembali tentunya. Yes. Wah, ada telepon langsung. Oke. Thank you Pak Freddy ya. Tuhan berkati Pak. Oke. Oke. Kita perlu tahu dalam hidup ini kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya, apapun yang kita ambil keputusan sebagai pribadi, sebagai seorang pemimpin, ada yang disenangkan, ada yang mungkin kurang berkenan. Tetapi bagi saya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang dengan keputusan kita, tapi ambillah keputusan yang benar. Karena yang benar sudah pasti baik, yang baik belum tentu benar. Jadi, ketika kita mengambil keputusan yang benar, kita nggak perlu takut. Kebenaran itu akan membackup, kebenaran itu akan mendukung kita. Ya, asal keputusannya benar, bukan keputusan yang mungkin gegabah ya. Nah, dan tentu kita perlu dapat masukan-masukan mungkin dari istri, dari orang tua, dari rekan-rekan. Tetapi setiap opini, setiap masukan seringkali berbeda-beda. Satu bilang harus begini, satu harus bilang begitu. Oleh karena itu, ambillah keputusan yang terbaik, yang benar, karena kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya. Yes. Nah, benar. Dulu memang mungkin tidak terlalu disadari, tapi sekarang sudah cukup berkembang ya. Mungkin ada istilah cukup baru, mau dibilang baru juga nggak terlalu ya, istilah coach. Ya, nah ini juga yang saya cemplung di dunia ini. Saya menjadi seorang personal coach ya untuk beberapa bidang ya, coach sales and marketing. Coach bersyukur dalam 5 tahun terakhir ini saya dipercaya untuk mengcoaching Miss Indonesia sudah 5 tahun, 5 season ya, Indonesian Idol, X Factor. Nah, kenapa saya selalu katakan sehebat-hebatnya seseorang, kita selalu butuh orang di belakang kita yang bisa melihat blind spot dalam hidup kita. Ya, contoh kalau kita lihat pegolf ternama siapa sih, misalnya dulu Tiger Woods ya, dia juga punya mentor, coach ya. Pemain bola terkenal punya coach, penyanyi terkenal, padahal kalau dia bertanding dengan coachnya mungkin coachnya kalah, ya kan? Karena dia mungkin coachnya udah lebih tua, lebih senior. Tetapi kenapa mereka butuh? Karena ada orang-orang yang perlu men-stretch kapasitas mereka. Mungkin dia bilang, oh saya latihannya hari ini 2 kali lari aja deh, udah cukup. Nggak, coachnya bilang, nggak, kamu bisa 3 kali loh, kamu bisa 4 kali. Lebih, iya. Motivasi. Nah, mempush gitu ya. Baik mempush maupun juga mengingatkan, pukulan tekniknya ini salah loh, kamu nggak lihat dari belakang, kita bisa lihat salahnya. Ada yang kasih masukan, teguran, feedback, itu yang menolong kita. Nah, akhirnya dalam hidup saya bersyukur ada orang-orang yang bisa negur saya, kasih arah, direction, guidance, supaya saya bisa ada on the track. Nah, dan itu memang kita perlu terbuka hati dan pikiran kita untuk rendah hati dan juga tidak sok tahu, kita mau dibimbing ya. Nah, tergantung mentor apa yang kita butuhkan. Untuk kita berhasil dalam bisnis, kita mungkin mentor di dalam hal bisnis. Ada juga mentor di dalam kepemimpinan, mentor mungkin di dalam skill-skill tertentu ya. Misalnya dia mau menjadi seorang pembicara, mungkin dia menjadi seorang penulis. Nah, contoh waktu itu juga saya ingat waktu saya menjadi penulis ya, saya pertama kali luncurkan buku saya tahun 2010. Tapi saya bertemu satu orang penulis, saya lihat, wah ini orang hebat banget. Saya ajak ketemu dan saya minta panduannya, arahannya, dan dia mengenalkan saya dengan publisher atau dalam hal ini Gramedia. Saya lihat dengan saya belajar, dengan saya diarahkan, cepat sekali langsung jalurnya. Dibanding kita harus dari awal lagi cari-cari. Nah, kita hidup di dunia sekarang yang serba mudah sebenarnya ya, lewat radio, lewat buku, lewat berbagai internet, banyak orang yang bisa mengajari kita sebenarnya. Tapi masalahnya kita mau nggak belajar dari orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Dan mau berubah nggak ya gitu ya. Yes. Nah, Pak Haryanto,
kemudian juga waktu awalnya waktu 2008 kemudian mulai bangkit. Nah, apa sih step-step yang Bapak Haryanto lakukan? Mungkin saya kan tahu dia sebagai motivator nih. Nah, bagaimana nih Pak Haryanto bisa memutuskan jadi motivator sehingga sekarang jadi menginspirasi banyak orang? Tadi saya ralat sedikit 98. Oh, 98, sorry. 98. Oke. 17 tahun. Jadi gini, 98. saya pertama kali memang di bidang properti. Ya, bidang properti, dan memang saya suka bidang properti ya. Saya membantu sebuah pemasaran properti ya, dan saya kerjasama dan kita memasarkan, dari situlah saya mulai juga diundang dalam forum-forum kecil untuk berbicara. Nah, tapi sambil kami memasarkan properti, kami juga merintis bisnis ya, beberapa bisnis yang mungkin mulai dari hal kecil ya, bisnis kecil dan lain sebagainya. Nah, lama-lama saya melihat passion dalam diri saya ini, gairah ini semakin kuat, dan juga memang saya melihat kesempatan-kesempatan untuk itu juga semakin besar ya. Kami mulai diundang dari forum-forum kecil sampai mulai forum yang skala besar, dari klien-klien biasa sampai klien-klien yang ternama sampai multinasional. Akhirnya dari satu kota ke kota yang lain. Nah, akhirnya tahun 2007 saya memutuskan untuk bisa fokus di dalam dunia pengembangan diri. Oh, 2007 nih. 2007. Pengembangan diri. Ya, walaupun saya sudah mulai bicara mungkin dari 2003-2004 ya, kurang lebih mungkin 11-12 tahun lalu. Nah, tapi mulai fokus benar-benar nih ya di pengembangan diri. Nah, kami bangun lembaga Next Level Training and Motivation. Nah, disitulah kami mulai punya beberapa program. Ada public seminar, ada in-house training, ada personal coaching. Dan memang di mana saya berfokus ke achievement productivity untuk karyawan-karyawan di berbagai perusahaan, juga achievement sales and marketing, achievement leadership, dan juga achievement di dalam bisnis creativity ya, bagaimana punya kreativitas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami lanjutkan sampai sekarang, sehingga banyak program-program yang kami luncurkan juga, kayak public training. Kemarin saya baru adakan selling skill training, besok 3 hari berturut-turut saya adakan train for trainer. Ya, kami latih trainer-trainer di Indonesia untuk rise and shine juga ya. Nah, jadi memang pada akhirnya memang kita nggak boleh hidup buat diri kita sendiri. Kita harus menduplikasi, kita menginspirasi apa yang sudah kita punya, apa yang Tuhan titipkan, kita bisa bagi. Dan saya lihat semakin kita bagi, itu semakin double dan berlipat-lipat balik ya, baik secara ide, pengetahuan, kreativitas. Itu membuat saya senang berbagi. Dengan kita mengajar, kita belajar sebenarnya. Nah, tetapi di samping itu juga kita kelola hal-hal lain untuk di dalam hal mungkin secara keuangan ya, ada investasi dan lain sebagainya, dalam bentuk bisnis, kerjasama bisnis lah ya. Saya ada kerjasama bisnis juga dengan proyek properti dan lain sebagainya.